حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an tahura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahan wahidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu al-Imam Tirmidzi fi sunanihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Haditsun hasanun sahih. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang tidak ada sekutu baginya, Allah yang telah memberikan rezeki untuk kita, bahkan Allah juga memberikan petunjuk untuk kita, dan bahkan Allah juga senantiasa menunggu dan bakal menerima taubat bila mana kita salah. Marilah untuk senantiasa kita bersyukur dan terus bersyukur, karena bersyukur itu memang tidak gampang. Sehingga Nabi mengindikasikan dalam doa beliau yang diajarkan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam riwayat hadis kitab Sunan disampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah hambamu ini untuk senantiasa berzikir ingat kepadamu, juga untuk senantiasa bersyukur akan nikmatmu, dan juga senantiasa untuk bisa memperbaiki ibadah hanya kepadamu. Mudah-mudahan pagi hari ini yang kita jalankan min a'mali syakirin, dan dengan ketulusan hati kita bersyukur kehadirat Allah, Allah semakin menambah nikmatnya untuk kita, dan semakin kita tambah rasa syukur untuk mendapatkan berkahnya, dan mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua, kita bersolawat atas Nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah, derajat yang tertinggi di sisinya, dan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar lebih dekat sekaligus beramal tentang ajarannya. Mudah-mudahan pula kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mendapati idaman kita semuanya, akhir hayat yang husnul khotimah, sampai diberikan oleh Nabi di hari kiamat syafaah, sampai nanti dibersamakan oleh Allah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, lanjutkan rutinan kita majlisan kitab
At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ensiklopedia hari kiamat, mulai dari kematian, alam kubur disambung dengan alam akhirat, karya dari Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kita masih di seputaran pembahasan tentang syafaat. Pada bulan yang lalu kita pelajari bersama syarat syafaat niku ada 3. Yang pertama berdasarkan ayat kursi, idnullah li syafi', izin Allah bagi yang menghadirkan syafaat. Yang kedua berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 28, ridallah lil masfu', ridha Allah bagi objek yang disyafaati. Dan yang ketiga syaratnya berdasarkan ayat 43 sampai 48 surat Al-Mudaththir, as-syafa'ah lil muslimin al mu'minin al muttaqin al muwahhidin. Syafaat itu hanya internal bagi umat Islam, karena seumur umur yang diberikan syafaat itu adalah Abu Thalib saja. Oleh karena itu 3 syarat ini mudah-mudahan kita selalu bisa menjadikan sebagai acuan untuk mengarungi kehidupan, sehingga kita legal untuk mendapatkan syafaat. Syukur-syukur kita diberikan izin oleh Allah kelak untuk bisa menghadirkan syafaat. Adapun cara atau kiat untuk bisa meraihnya pada bulan yang lalu sudah kita pelajari 4. Kita pelajari bersama 4 dan akan kita lanjutkan 4 lagi. Mudah-mudahan subuh hari ini saya sowan bisa lancar biidznillah, sehingga kita bersama-sama bisa mengamalkan 8 ini. Disampaikan yang kelima untuk meraih syafaat diaturkan adalah tinggal di Madinah atau luzumul Madinah, bisa bermukim berdomisili di sana. Namun ini juga tidak gampang, karena Madinah itu dalam birokrasi kenegaraannya berada di bawah kendali kerajaan Saudi Arabia. Untuk bisa tinggal di sana itu juga tidak sembarangan. Dan kita bukan warga Saudi Arabia, kita adalah warga Indonesia tercinta. Tapi harapan itu selalu ada. Paling tidak kita bisa mendapati akhir hayat di sana. Kenapa Madinah itu begitu penting di hati umat Islam begini? Dari sisi geografis, Madinah itu memang tempat yang sangat strategis. Tapi kalau dilihat keadaan di sana pas musim panas, ini panasnya banter sekali. Maka puncak-puncaknya di sekitaran bulan Agustus September itu derajat Celciusnya sangat tinggi. Tidak semua orang bisa tahan untuk hidup di sana. Makanya Nabi itu menjanjikan sebuah hadis, didawuhkan oleh beliau langsung, diceritakan oleh Imam Muslim di 2 riwayat yang mirip. Sabda Nabi begini, la yasbiru akadun ala la'awaiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman. Tidaklah orang yang sabar, tidaklah orang itu sabar untuk tetap tinggal di Madinah ini dalam keadaan bagaimanapun sampai dia meninggal dunia, kecuali aku pada hari kiamat akan menjadi saksi sekaligus pembawa syafaat untuknya. Niki jaminan Nabi. Dalam hadis yang lain juga mirip disampaikan oleh beliau, la yasbiru ala la'awa'il madinati wa siddatiha akadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati au syahidan. Artinya tidak ada orang Madinah yang dia sabar dan kuat untuk menanggung hidup di sana sampai meninggal. Nanti pada hari kiamat aku pasti akan hadir dengan membawakan persaksian serta syafaat untuknya. Disyarati oleh Nabi umatnya, disyarati oleh Nabi orang Islam, karena saat itu tidak semua orang yang tinggal di Madinah niku warga Islam.
Makanya ada Sulhul Madinah, Piagam Madinah itu adalah hidup kesepahaman untuk menjaga bersama kedaulatan tempat tersebut. Karena memang ada berapa persen itu ahli kitab, diantaranya orang-orang Yahudi. Sampai pada zaman Umar bin Khattab mereka tidak ada lagi. Ceritanya itu seperti itu. Kembali kepada Madinah, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi Madinah itu memiliki nilai tersendiri di hati umat Islam. Wabil khusus dulu para sahabat Nabi juga bahkan Nabi. Makanya dalam cerita Fathul Mekah, ketika Fathul Mekah ini terjadi pada tahun 8, Kanjeng Nabi datang ke Mekah dengan membawa ribuan pasukan, tanpa ada perlawanan mereka menyerah sehingga Mekah itu menjadi negeri Islam. Ketika beliau berada di Bukit Sofa, maka sahabat itu datang kemudian matur. Tapi belum sampai mengucap, Rasul itu bertanya seraya menebak, apa yang menggelayuti hati kalian? Kemudian sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Ditanya lagi, apa yang menggelayuti hati kalian? Dijawab tidak ada. Sampai 3 kali kemudian Rasulullah mengaturkan, aku akan pulang ke Madinah, hidup matiku bersama kalian. Walaupun beliau saat itu berada di Mekah dan Mekah itu adalah tempat kelahiran. Inilah yang menjadi nilai tersendiri Madinah bagi umat Islam. Dan Madinah itu juga ada destinasinya. Di Madinah atau kota yang dulunya kalau sekarang sebesar Masjid Nabawi itu, destinasinya begitu banyak, diantaranya adalah Masjid Nabi itu sendiri yang dibangun langsung oleh Nabi dengan keringat para sahabat. Nah, masjid itu nilai jemaahnya tidak main-main, Mbak Ibu. Disabdakan langsung oleh Nabi, masjid niku nilai ganjaran pelipat gandaan sholat dibanding masjid yang lain 1000. Kalau masjid Haram benar 100.000. Kalau masjid Aqsa 500. Kalau masjid Al-Falah 27 derajat. Yang penting hadir jemaah 27 derajat. Jadi di antara destinasinya ada masjid itu sendiri. Dan selain masjid itu ada tempat yang dulu para sahabat selalu menggunakannya untuk berdoa, yang biasa dikenal dan ini menjadi buruan orang haji dan umroh, namanya apa? Raudhah. Bahkan ada kelir sajadah raudhah. Ada minyak wangi yang beraromakan raudhah, dan semuanya terkait dengan raudhah. Raudhah itu tempat yang istimewa. Makanya Nabi itu pernah menyampaikan dalam hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma baina minbari wa hijri raudhatun min riyadil jannah wa raudhi fi haudi. Ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Antara mimbarku, mimbar beliau itu berada di sebelah kiri atau kanan kalau kita di depannya, sampai dengan dalamku, di situ ada kamar itu, kamarku itu adalah taman-taman surga. Sehingga nanti di telagaku bakal ada ini. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau ngendikaaken yang dimaksud itu adalah tempat berkah lagi mustajabah. Makanya ini menjadi buruan. Dan dulu para sahabat itu kalau berdoa kebanyakan di sana. Ada kisah nih, Pak. Disampaikan dalam kitab syiarnya Imam Adz-Dzahabi, yaitu kitab Syiaru Alamin Nubala. Kalau kita lihat historinya Khulafaur Rasyidin itu kan hanya 29 tahun. Tahun 11 Kanjeng Nabi wafat, tahun 40 meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Di rentang 29 tahun ini berganti 4 khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ada Abu Bakar 2 tahun sekian bulan, ada Umar 10 tahunan, ada Utsman belasan tahun, ada Ali 6 tahunan. Ketika Abu Bakar didaulat untuk menjadi khalifah melanjutkan Rasul di Sakifah Bani Sa'idah, Masjid Nabi kalau sekarang bagian belakang sisi kanan. Sudah di luar area masjid dan ini menjadi petilasan yang tidak boleh dibangun apapun. Ini adalah saksi sejarah. Yang pertama kali mengangkat tangan beliau untuk dibaiat Umar bin Khattab.
Sebenarnya Abu Bakar itu pengen Umar, orangnya itu kuat lagi tegas, tapi Umar tahu diri yang lebih utama dari beliau adalah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar memimpin umat melanjutkan Rasul. Ketika Abu Bakar hendak meninggal dunia, beliau berwasiat, nanti yang melanjutkan saya Umar, sehingga Umar itu tidak bisa mengelak. Makanya dalam kepemilikan pribadi atau dalam sebuah negeri yang sifatnya monarki, ada putra mahkota yang nanti akan melanjutkan kekuasaan bapaknya. Tapi kalau di negara demokrasi tidak bisa. Ketika Umar bin Khattab hendak meninggal dunia dan beliau syahid, karena divonis syahid oleh Nabi, namun beliau tidak khawatir, tidak pula takut. Mungkin kalau orang zaman sekarang ada vonis begitu bisa takut. Padahal kita divonis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu selalu mengintai kapanpun. Makanya di 3 ayat yang lafadznya mirip niku ada, sebagaimana dulu kita kaji di awal-awal kitab At-Tadhkirah ini. Nah, sebelum Umar meninggal dunia, ketika beliau sudah ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi saat ngimami sholat subuh niku, dibawa pulang ke rumah menunjuk 5 orang. Dan 5 orang yang ditunjuk semuanya sahabat ahli surga. Ini disebut dengan ahlul ilmi wal aqdi. Ada saat itu Utsman, ada pula Ali, ada pula Sa'ad bin Abi Waqqas, ada pula Abdurrahman bin Auf, serta ada Tolhah bin Ubaidillah. Latirasi putranya Abdurrahman bin Auf yang bernama Tolhah. Orang-orang itu menganggap Abdurrahman bin Auf itu lebih cocok untuk melanjutkan Umar. Dari sisi kealiman, dari sisi kebijaksanaan, dari sisi harta, dari sisi kesolehan dan yang lainnya. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri, Utsman bin Affan itu tidak sebaine wong. 2 kali dipek mantu kali Kanjeng Nabi. Yang pertama kali melebarkan masjid Nabi itu nggih Utsman bin Affan tahun ke-6 setelah peristiwa hijrah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi amal jariah, pendiri, renovasi, pemakmur dan semuanya yang ikut berpartisipasi untuk makmurkan rumah Allah. Allahumma. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ini membaiat Utsman dan diikuti oleh sahabat Nabi yang lain. Maka Utsman itu menjadi khalifah melanjutkan Umar bin Khattab. Ceritanya seperti itu. Dan singkat cerita tentang Raudhah ini, ketika Utsman sudah di belasan tahun memimpin umat, maka beliau satu kejadian itu ru'af itu mimisen. Memanggil juru tulis yang dulu adalah budaknya. Yang alim itu 2, yang pertama namanya Khumron, yang kedua namanya Hani. Khumron dipanggil, uktub man walal amro el khilafata ba'di Abdurrahman bin Auf. Wahai engkau Khumron, tulislah yang bakal melanjutkan pemerintahan setelah saya adalah Abdurrahman bin Auf saja. Ini sekaligus menandakan kalau Utsman itu jauh dari nepotisme. Walaupun beliau mengangkat gubernur di Syam itu adalah kerabatnya yang bernama Muawiyah, putranya Shokhr bin Harb atau Abu Sufyan, yang sama-sama dari Bani Umayyah. Namun beliau lebih menyenangi Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah sepeninggalnya, yang notabene-nya adalah Bani Zuhrah, sama-sama Quraisy tapi beda marga. Kalau Nabi dan Ali bin Abi Thalib Bani Hashim, kalau Abu Bakar Bani Taim, kalau Umar adalah Bani Adi, kalau Utsman ini Bani Umayyah. Ya, kalau Utsman itu Bani Umayyah. Akhirnya Khumron mendatangi Abdurrahman bin Auf. Ketika didatangi disampaikan berita ini. Ketika sudah disampaikan, Abdurrahman bin Auf tidak selayaknya orang yang gembira, senang dan bahkan mungkin syukuran, Pak. Beliau malah nangis, kemudian istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah orang yang benar menganggap jabatan itu sebagai amanah, ibadah yang kalau meleset sakit nyemplung neraka. Ketika itu beliau nangis kemudian istirja, sehingga Khumron ini yang gumun, trewong soleh tenan ini. Setelah itu beliau lari ke Raudhah kemudian berdoa, ya Allah, timbang saya jadi lebih baik saya mati. Kan beda kali dungane wong sing ya Allah lek enggak dadi kula tak atuk mati. Ini ya Allah timbang saya jadi lebih baik saya mati.
Akhirnya dikomentari oleh Imam Al-Dzahabi, wa ba'da sittati asyhurin tufiya qabla wafati Utsman. Setelah 6 bulan selang beberapa hari, beliau meninggal duluan sebelum meninggalnya Utsman yang memberikan wasiat malahan. Radhiyallahu taala anhum. Itulah raudhah yang digunakan berdoa oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Allah mengijabah. Sehingga yang kelima ini, mari untuk kita punya cita-cita. Kalau kita bisa di Madinah, maka ini adalah sebuah nikmat. Tidak bisa pun juga tidak masalah. Tapi harapan untuk bisa meninggal di tanah suci itu juga tidak disalahkan. Dimanapun itu juga boleh, yang penting kita berharap dalam keadaan Islam, mudah-mudahan sebaik-baik keadaan yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Berikutnya yang keenam, untuk bisa meraih syafaat yang keenam disampaikan al-iktsar minas sholat ala nabi, sregep atau memperbanyak membaca sholawat nabi. Jadi sholawat nabi itu banyak Bapak Ibu, sebagaimana yang biasa kita baca rutin ketika sholat, karena ini merupakan rukunnya sholat. Sholawat nabi itu kalau dikompilasikan dalam hadis-hadis sahih itu jumlahnya 6 sampai dengan 7. Kula panjenengan apal 1 damel sangu untuk ibadah, apal 2 itu lebih baik, apal kabeh ini kelasnya ulama pun. Ya. Lah sholawat nabi ini menjadi sebuah catatan bukti bahwasanya kita itu betul-betul punya takzim, cinta dan kemauan yang serius untuk bisa nderek Kanjeng Nabi. Karena dengan menyebut sesuatu kita itu berarti diliputi oleh sesuatu tersebut. Tiang lek sering nyebut berarti hati ini ku kepikiran. Kita sering nyebut Nabi berarti kita itu selalu kangen kali Kanjeng Nabi. Makanya hari Jumat itu adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk banyak sholawat. Hari apapun itu legal dan ada kesempatan tertentu sholawat itu harus. Makanya beliau pernah bersabda, sehingga sahabat itu termotivasi, karena termotivasinya sahabat itu banyak dan sering untuk mengucapkan sholawat. Dalam hadis Imam Tirmidzi kitab Sunan disampaikan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alaiya sholatan. Yang paling utama sehingga paling dekat denganku dan nanti bisa berpeluang besar untuk meraih syafaatku, dia yang paling banyak atau yang paling sregep untuk membaca sholawat kepadaku. Dan bersolawat itu mengabsahkan bahwasanya umat Islam itu betul-betul bertauhid dengan ajaran, tidak sebagaimana ajaran yang lain yang kadang mempertuhankan selain Allah. Makanya dalam pendeknya kata sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad itu bacaan tauhid termasukan. Allahumma ya Allah berarti nyenyuwun dumateng Tuhan yang benar. Sholli panjenengan paringi sholawat sehingga ada sholawat niku namung Tuhan. Ala Muhammad ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad, berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu walaupun posisinya tinggi di hadapan umat, tapi nggih makhluk Tuhan, tidak bisa selamanya menjadi Tuhan. Ya. Tidak bisa selamanya menjadi Tuhan. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga eksistensi tentang ketauhidan. Kersane kula panjenengan sregep membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Allahumma amin. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang kami hormati, disampaikan untuk meraih syafaat berikutnya adalah sholat mayit atau mayit yang disolatkan sekaligus didoakan oleh banyak umat Islam. Ini termasuk sarana pengampunan Allah, dengan itu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meninggal pengen dalam sebaik keadaan Islam nggih husnul khotimah. Kita meninggal pengen diketahui oleh orang, bukan dalam rangka apa dikenang dan yang lain, tapi kersani didongaaken arep-arepe namung ngoten. Dan kita berlindung kepada Allah meninggal dalam keadaan kita ini sedang lupa atau sedang tidak siap untuk mati.
Maka untuk kita persiapkan, walaupun kita rata-rata belum siap, tapi mungkin siap mboten siap niku diceluk. Makanya Nabi SAW itu sering mengingatkan umat, dan Allah sering menurunkan firman kepada beliau di ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhir dari kehidupan. Makanya mati itu disifati oleh para ulama kebanyakan baktah, sifatnya tiba-tiba. Makanya ada ayat, yaitu ayat 6 yang ada di surat Al-Jum'at, yang kadang dibaca oleh khotib ketika ngimami sholat Jum'at. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dawuhnya Allah, Nabi sampaikan kepada masyarakat, mati yang kalian hindari nanti suatu saat bakal datang. Tidak usah dijemput, bakal datang sendiri-sendiri. Dan kita semakin lama itu semakin menuju kepada kedekatan kepada kematian. Oleh karena itu, harapan kita ketika kita meninggal dunia diketahui orang, kemudian didoakan. Selain itu juga disolatkan. Karena yang kita harap saat itu adalah ampunan. Kita sudah berpisah dengan dunia, kita tidak lagi bisa beramal kebajikan, namun ada sesuatu yang berpengaruh diantaranya niku selain amal soleh atau jariah, amal baik. Makanya Nabi mewanti-wanti. Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah ada jenazah yang disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, maksudnya 40 orang niki lurus, 40 orang niki khusyuk, 40 orang ini betul-betul dia ahli ibadah. Allah pasti akan memberikan syafaat baginya. Dia bakal diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mirip masih berupa himbauan. Disebutkan lagi oleh Nabi masih dalam riwayatnya Imam Muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'u fi illa syuffi'u fi. Tidaklah ada orang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 100 orang dan semuanya bermohon ampunan kepada Allah, kecuali Allah akan menerima ampunan yang dimintakan oleh orang-orang tersebut bagi yang meninggal dunia tadi. Sehingga 40 kalau bisa 100 lebih banyak itu lebih baik lagi. Makanya tak heran ketika ada orang meninggal dunia kadang menulis wasiat sebelumnya. Nanti sholatkan di masjid ini, nanti sholatkan di pondok ini, nanti sholatkan lagi di sini dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk ngarep-ngarep syafaat, kersane dosa-dosanya diampuni, amal kebajikannya diterima. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bisa meraih syafaat berikutnya adalah dengan banyak bersujud, artinya banyak sholat untuk menghambakan diri kepada Allah. Alhamdulillah kita baru saja sholat subuh. Mungkin nikmat ini tidak dimiliki oleh sembarang orang. Menawi enten sakniki sing dereng tangi, menawi enten sakniki sing sakit gerah, menawi enten sakniki sing supe lali, menawi enten yang lain yang banyak, yang kita berharap mudah-mudahan nanti semakin serempak, semakin rame, semakin animo niki besar karena masjid dibangun untuk mewadahi orang yang ibadah. Ada cerita zaman dulu, Ibu. Sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Nama aslinya adalah Rabi'ah. Disebutkan Rabi'ah ini adalah orang yang sering berinteraksi dengan Nabi, beliau sering berkhidmat. Padahal Nabi itu adalah sosok yang tidak mau merepotkan orang, tapi yang pengen direpotin malah kata. Rabi'ah Al-Aslami atau Abu Barzah ini dalam kesempatan diberikan tawaran oleh Nabi yang kalau kita pun mungkin kesempatan untuk tidak menolak. Dalam hadisnya Imam Muslim itu Nabi berpesan, salni Rabi'ah, mintalah kepada saya.
Beliau segan tidak meminta apapun. Kesempatan yang lain, salni. Dawuhnya Nabi, mintalah kepada saya. Beliau tidak minta apapun. Kesempatan yang lain seperti itu sampai oleh Nabi akhirnya dipaksa, ditekan, mintalah, kalau saya bisa akan saya turuti. Insya Allah besok pagi saya jawab ya Rasul. Ternyata permintaannya cita-citane kulon jenengan sudah diwakili oleh Rabi'ah al-Aslami atau Abu Barzah tadi. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya tidak punya permintaan kecuali saged sareng-sareng jenengan ten swarga ya Rasul. Niki cita-cita tertinggi seorang hamba. Akhirnya Nabi tidak kuasa untuk melegalitasi orang semuanya masuk surga, tapi Nabi memberikan resep. Pesan beliau, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Perbanyaklah untuk bisa sujud. Dengan itu aku akan memberikan syafaat bagimu dan engkau bakal masuk ke dalam surga. Oleh karena itu 4 yang tersisa yang terakhir dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. 2 dari terakhir tadi dengan disolatkan, didoakan oleh orang banyak ketika meninggal dunia. Kemudian 3 dari terakhir dengan memperbanyak sholawat Nabi tanpa kita batasi berapa, di banyak sekali kesempatan terlebih hari Jumat. Dan yang keempat terakhir atau yang pertama dalam bahasan kita pagi hari ini, kalau bisa kita tinggal di Madinah, kalau tidak kita punya harapan untuk bisa meninggal dunia di sana. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu 8-8-nya atau paling tidak 1 yang penting kita dapat syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahannya. Demikian yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya agungipun pangapunten. Salam saya untuk ada yang di rumah, tunggu dinungo kersani kita semuanya istiqomah. Kita bersyukur kepada Allah mutir Nabi fadlillahi wa rahmatih, baru saja kita diberikan hujan, semuanya karena karunia serta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati oleh Allah, pisah kita pun nanti dijaga satu dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaikan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.